Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Mengakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan lagi pembahasan mengenai persembahan persepuluhan, tetapi saya selipkan pada kesempatan kali ini mengenai persembahan buah sulung. Maka dari itu thumbnailnya beda sendiri ya. Saya sebut Kristen buah sulung ya. Masih di dalam buku saya yang sama, yaitu persepuluhan masih relevankah, saya bahas mengenai buah sulung juga ya. Ini saya bahas sebelum pembahasan hukum Taurat, bukan hukum Taurat sih ya, mengenai persembahan persepuluhan di zaman hukum Taurat. Yang berikutnya nanti saya akan bahas mengenai Maleaki, ayat sakti Maleaki ya. Tapi sekarang kita bahas dulu mengenai persembahan buah sulung. Ini untuk memperlengkapi mengenai persembahan persepuluhan. Di dalam hukum Taurat, ya, kalau kita lihat di Keluaran 13 ayat 2. Keluaran 13 ayat 2 dan 12 dikatakan bahwa semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia dan hewan, haruslah dikuduskan dan dipersembahkan kepada Tuhan. Begitu juga halnya atas hasil pertama daripada gandum, anggur, minyak, madu, dan segala macam hasil bumi. Hasil bumi. Anda bisa baca juga di 2 Tawari 31 ayat 5. 2 Tawari 31 ayat 5. Oke? Di sini menariknya adalah demikian. Sebelum hasil panenan orang Israel itu dapat dimakan, seberkas, catat ya, seberkas hasil pertama dari penuaian itu haruslah ditunjukkan di hadapan Tuhan. Catat ya, seberkas. 2 hari setelah Paskah orang Yahudi, Anda bisa baca di Imamat 23 ayat 10 sampai 14. Oke? Harus ditunjukkan di hadapan Tuhan, seberkas saja. Ya, pada hari Pentakosta 50 hari kemudian juga dikenal sebagai hari hulu hasil. Bilangan 28 ayat 26. Ya, di situ adalah ritual-ritualnya bagaimana memberikan persembahan itu ya. Buah sulung lah kalau sekarang ya, di situ juga disebut hulu hasil yang pertama ya. Juga diatur mengenai bagaimana memberikan binatang atau hewan ya. Nah, di situ Anda diatur oleh Tuhan. Nah, di sini dikatakan, nah di sini ada yang menarik nih. Yang menarik adalah Anda bisa baca di Ulangan 26 ayat 1 sampai 4. Ulangan 26 ayat 1 sampai 4. Ini cepat saja ya. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan, yaitu Allahmu, kepadamu menjadi milik pusakamu, dan engkau telah menduduki dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu, yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul. Bakul. Kalau bahasa Inggrisnya basket. Sebesar-besarnya bakul atau basket sebesar berapa sih? Nggak mungkin sebesar beginilah bakul ya, seginilah gitu ya. Seperti di thumbnail video ini. Ya, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Dan sesampainya kepada imam yang ada pada waktu itu, haruslah engkau berkata kepadanya, aku memberitahukan pada hari ini kepada Tuhan Allahmu bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kita untuk memberikannya kepada kita. Maka imam harus menerima
bakul ya, dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan. Ya, tadi seberkas ditaruh dalam bakul diberikan kepada imam dan imam itu meletakkan di depan mezbah untuk Tuhan. Catat ya, kata-kata bakul, kata-kata seberkas mengunjukkan kepada Tuhan ya, dan seterusnya. Sebesar-besarnya bakul itu apa sih? Ya sebesar gitu. Jadi tanah Anda punya 1 hektar, 2 hektar, 10 hektar, 100 hektar. Anda cuma ambil yang terbaik, Anda potong itu seberkas, masukkan ke bakul, Anda unjukkan kepada Tuhan, berikan kepada imam. Enggak ada yang namanya persembahan buah sulung. Panenan Anda 1 hektar, 1 hektar, 1 hektarnya itu Anda kasih ke imam. Nggak ada. Yang sekarang ini kan ada beberapa gereja mengajarkan bahwa persembahan buah sulung adalah gaji bulan Januari diberikan buat Tuhan. Coba ditanya, ayatnya di mana? Gaji bulan Januari diberikan pada Tuhan. Nggak ada. Ini pun cuma bilang seberkas. Astaga. Masa nggak ngerti baca ayat sederhana seperti ini? Gitu ya. Jadi persembahan pertama ini, atau persembahan buah sulung gitu ya, jelas dari hasil ladang. Dari ayat ini, tidak ada uangnya. Tidak dibilang hasil ladangnya dijual dulu, uangnya dikasih Tuhan gitu. Nggak ada. Hanya seberkas ditaruh di bakul, diunjukkan gitu ya. Kasih ke imam. Imam taruh di mezbah Tuhan. Itu persembahan buah sulung. Ya, hasil pertama. Astaga. Nah, sekarang saya mau tanya, ya, pengrajin yang membuat batu, yang tukang batu maksud saya, kasih persembahan buah sulungnya apa? Ya nggak ada. Dia bukan petani, ya kan? Tukang sepatu yang bikin sepatu, ya, kasih persembahan hasil pertama atau buah sulungnya apa? Tidak bisa. Karena nggak ada seberkas yang ditaruh di bakul. Mau taruh sepatu? Nggak bisa. Iyalah, ya kan? Astaga, jadi hanya orang yang punya ladang. Begitu ya. Nah, oleh karena itu, maka jelas bahwa persembahan buah sulung hanya seberkas saja dari hasil panenan yang ditaruh di bakul. Sebesar-besarnya bakul berapa sih yang diunjukkan kepada Tuhan dan diberikan kepada imam. Nah, disitulah yang namanya persembahan buah sulung. Ya, persembahan buah sulung. Bukan gaji bulan Januari yang dikasih semuanya. Anda mau makan apa? Pinjam sama mama? Enggak Pak, kita diajarin mesti nabung. Nanti kalau Januari gajinya dikasih, makan dari tabungan. Nggak ada tuh Alkitab ngajarin gitu. Iya kan? Saya pernah ada di satu gereja yang kebetulan ngajarin persembahan buah sulung. Ternyata gereja itu dikomplain sama jemaatnya. Kemudian gembala sidangnya bilang gini, gembala senior kita mendapatkan suara Tuhan. Memang gaya seperti ini tidak ada di Alkitab, tetapi dia mendapatkan hikmat, mendapatkan suara Tuhan. Kok suara Tuhan hanya untuk gembala senior itu, tidak kepada yang gembala yang lain? Ini kan subjektif. Tapi kalau Anda mau ngikuti, mau ngasih Anda punya gaji seluruh bulan Januari kepada gereja, ya terserah Anda. Begini loh, sekali lagi ya, orang Kristen hidupnya harus memberi, pasti, untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Tetapi tidak boleh ada persembahan apapun itu, mau persembahan buah sulung, persembahan buah apapun gitu ya, persembahan persepuluhan yang disalahgunakan, misalnya, meskipun itu untuk kebesaran gerejanya, itu nggak boleh. Apalagi disalahgunakan untuk memperkaya gembala sidang, nggak boleh. Jadi persembahan itu, ya jemaat harus beri, tetapi janganlah merubah yang namanya persembahan buah sulung, persembahan persepuluhan untuk memperbesar gereja, apalagi memperkaya gembala sidang. Bukan itu. Bukan itu tujuannya. Oke lah, lanjut lagi ya. Pak, tapi di Amsal Salomo, ya, Amsal Salomo, gembala sidang saya bilang, Salomo saja ngajari itu mengenai
hasil pertama atau persembahan buah sulung. Nah, kita baca nih ya ayat yang sering dipelintir sama gembala sidang. Apa itu? Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Saya baca ya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Betul, kita harus memuliakan Tuhan dengan harta kita. Jangan pelit. Berilah untuk mendukung pekerjaan Tuhan dengan cara yang benar. Nah, di sini karena ini Amsal berhubungan dengan perjanjian lama, yaitu Taurat, dengan hasil pertama. Ya, hasil pertama yang tadi, yang seberkas gandum atau hasil anggur gitu ya, yang dimasukkan ke dalam keranjang bakul. Nah, kalau ini diterjemahkan jadi, ini maksudnya duit. Persembahan buah sulung, Anda harus kasih gitu ya. Nah, sekarang saya kasih tahu. Amsal Salomo itu, Amsal 3 ayat 9-10 tidak berbicara mengenai uang. Kalaupun itu dipelintir menjadi uang, saya kasih tahu. Ya, kemana Anda harus memberikan hasil pertamamu? Ya, bagaimana Anda memuliakan Tuhan? Kan di sini katanya muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama. Jadi Tuhan harus kita muliakan dengan hartamu, dengan hasil pertama. Dengan harta, dengan hasil pertama. Ada dua ya. Bagaimana Tuhan dimuliakan? Dengan beri ke gereja? Tidak. Amsal tidak menerangkan memuliakan Tuhan itu dengan memberikan uang ke gereja. Bukan berarti saya bilang tidak usah kasih uang ke gereja ya. Tetapi kalau Anda mau pakai Amsal, di sini ada jawabannya. Amsal 14 ayat 31. Amsal 14 ayat 31 dikatakan di sini, siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Jadi memuliakan dia atau memuliakan Tuhan dengan harta dan hasil pertama apa? Dengan tidak menindas orang yang lemah. Ya, tetapi menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah atau orang miskin itu. Itulah Anda memuliakan Tuhan kalau Anda mau pakai Amsal. Jadi memuliakan Tuhan itu gimana? Iya, dengan tidak menindas orang lemah dan menaruh belas kasihan kepada orang miskin. Bukan kasih ke gembala sidang. Bukan kasih ke pendeta. Saya tidak ngajarin Anda tidak boleh kasih uang ke gembala sidang atau ke pendeta ya, jangan salah ya. Tetapi memuliakan Tuhan bukan berarti Anda kasih uang ke pendeta atau gembala sidang, di situ Anda memuliakan Tuhan. Bukan, salah coy. Saya tidak melarang ya, tetapi bukan itu maksudnya memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan adalah jangan menindas orang lemah dan taruhlah belas kasihan kepada orang miskin. Di situ baru Anda memuliakan Tuhan. Oke? Jadi dengan kata lain, bahwa persembahan buah sulung hanya seberkas ya, ditaruh ke dalam bakul, ditunjukkan kepada Tuhan, berikan kepada imam. Seberkas. Mau hasil ladang Anda 1 hektar, 2 hektar, 10 hektar, 1000 hektar pun seberkas. Jadi tidak ada seluruh gaji. Tidak ada. Ya, itu modifikasi dari mana saya nggak tahu. Ya. Nah, jadi kuncinya adalah Anda baca lagi Alkitab Anda. Semua itu harus mengacu ke Alkitab. Bukan katanya suara Tuhan. Masa suara Tuhan beda-beda, ya kan? Oke. Jadi itu saja ya. Pencerahan mengenai persembahan buah sulung yang bukan seluruh gaji Januari diberikan ke gereja. Nggak ada. Sekali lagi jangan salah sangka, saya bukannya mengajarkan Anda untuk tidak memberi kepada gereja. Tetapi kalau memberi dengan cara yang salah, ya salah. Ya kan? Karena prinsip hukum Taurat adalah, kita lihat ya, Yakobus 2 ayat 10. Yakobus 2 ayat 10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi kalau Anda mau coba-coba taat kepada hukum Taurat, ya, ada 613. Nanti saya terangkan apa saja itu 613. Tapi Anda abaikan satu, Anda salah gitu memberikan persembahan buah sulung gitu.
ya Anda bersalah terhadap seluruhnya. Baca Yakobus 2 ayat 10 tadi. Ya. Jadi jangan mencampur adukan persembahan Taurat tapi Anda tidak tahu cara yang sebenarnya, atau Anda pakai dengan cara yang salah. Demikian penjelasan saya mengenai persembahan buah sulung yang bukan gaji Januari yang diberikan seluruhnya kepada gereja. Oke, semoga ini mencerahkan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka juga boleh tercerahkan. Shalom.